Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi. Perkenalkan saya Hairunisa Terbina Mutia. Saya Arsy Ramadanti. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang stabilitas makroekonomi di Indonesia. Nah, jadi stabilitas makroekonomi ini adalah mencerminkan kemampuan sistem ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan yang konsisten sambil menahan guncangan dari faktor internal maupun eksternal. Nah, indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur stabilitas ini meliputi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real, nilai PDB nominal, inflasi, neraca perdagangan, serta kesehatan fiskal dan sistem perbankan. Di tengah dinamika global tahun 2025, banyak negara yang menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat ketidakpastian perdagangan internasional, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, serta lonjakan tarif impor yang mempengaruhi arus modal dan investasi global. Nah, dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan diproyeksikan melambat sekitar 2,8 hingga 3% pada 2025. Ini lebih rendah dibanding periode sebelumnya, yang menunjukkan tantangan besar bagi stabilitas makro di banyak negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia sendiri adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mencerminkan dinamika stabilitas makro tersebut dengan hasil yang relatif moderat. Nah, menurut proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan berada sekitar 4,7%, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang sekitar 5,1%. Nah, akibat dampak lingkungan global yang tidak menentu termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat dan tekanan pada perdagangan internasional. Hal ini setara dengan laju pertumbuhan di beberapa negara berkembang lain, namun tetap menunjukkan ketahanan dibanding beberapa ekonomi maju yang mencatat pertumbuhan lebih rendah. Nah, jadi walaupun sesungguhnya Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan kuartal 2 pada tahun 2025 itu mencapai sekitar 5,12%. Nah, hal ini menunjukkan momentum domestik yang kuat dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, angka tahunan tetap moderat pada kisaran 4,7 hingga 5%. Dalam hal PDB nominal, Indonesia berada pada posisi yang signifikan dengan ukuran ekonomi yang besar di kawasan ASEAN. Meskipun begitu, secara global berada di bawah negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan India. Data dari IMF World Economy Outlook menunjukkan bahwa pada tahun 2025, PDB Cina diperkirakan mencapai sekitar 19,53 triliun. Nah, sementara di India diproyeksikan sekitar 4,39 triliun dan US tetap terbesar di dunia sekitar 30,34 triliun. Yang dimana negara-negara seperti Jerman, Inggris, Brazil, dan beberapa anggota G20 lainnya menunjukkan variasi dengan ukuran ekonomi dan laju pertumbuhan yang berbeda, yang mencerminkan beragam kondisi stabilitas makro di seluruh dunia. Nah, jadi perbandingan antar negara itu menunjukkan bahwa
stabilitas makro tidak hanya semata ditentukan oleh ukuran ekonomi besar saja, tetapi juga oleh laju pertumbuhan dan daya tahan terhadap guncangan eksternal. Nah, misalnya di India terus diproyeksikan sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, dengan estimasi pertumbuhan di 2025 di atas 6,4%. Itu mencerminkan bahwa permintaan domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Nah, sementara itu di Cina, ya ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan tumbuh sekitar 4,8%. Nah, jadi meskipun menghadapi tekanan struktural seperti penurunan konsumsi domestik yang membuat IMF menyarankan pergeseran dari model ekspor-led growth ke konsumsi domestik yang lebih kuat untuk meningkatkan stabilitas jangka panjang. Nah, sebaliknya juga beberapa negara maju yang mengalami pertumbuhan yang jauh lebih rendah pada tahun 2025. Misalnya, pada data IMF menunjukkan bahwa ekonomi seperti Australia diproyeksikan tumbuh sekitar 1,8%, Brasil sekitar 2,3%, dan negara-negara Eropa seperti Jerman mencatat pertumbuhan yang hampir stagnan atau sangat rendah. Yang dimana kondisi ini mencerminkan tantangan besar nih bagi negara maju dalam mempertahankan permintaan domestik, investasi, dan konsumsi di tengah tekanan struktural seperti demographic aging, kebijakan fiskal yang ketat, serta volatilitas perdagangan global. Nah, jadi dalam konteks ini, stabilitas moneter, Indonesia ini perlu menjaga inflasi pada tingkat yang tidak terlalu tinggi agar daya beli tetap terjaga. Nah, jadi proyeksi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa inflasi Indonesia itu diperkirakan akan mencapai sekitar 2,3% pada 2025. Ini sejalan dengan target inflasi yang moderat dan mendukung daya beli masyarakat serta konsumsi domestik yang merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan. Nah, sementara itu, di mana defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan sekitar 1,3% dari PDB dan defisit anggaran berada di sekitar 2,7% dari PDB yang masih dalam batas aman menurut standar internasional, tetapi juga membutuhkan pengawasan kebijakan fiskal yang hati-hati. Memperhatikan kontribusi sektor domestik, pertumbuhan Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, pembangunan infrastruktur, serta diversifikasi sektor ekonomi seperti manufaktur dan digital yang cepat berkembang. Nah, sektor ekspor ini juga tetap menjadi komponen penting, meskipun tantangan dari eksternal seperti penurunan permintaan global di beberapa negara mitra dagang turut mempengaruhi performa ekspor. Nah, oleh karena itu ya, stabilitas makro di Indonesia ini sangat bergantung sekali pada kemampuan kebijakan fiskal dan moneter untuk menyeimbangkan antara dorongan pertumbuhan dan kontrol inflasi serta manajemen neraca perdagangan yang adaptif terhadap dinamika global. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini berhasil menjaga pertumbuhan yang lebih tinggi daripada banyak negara maju pada 2025. Tetapi pemerintah juga perlu untuk terus memperkuat kebijakan struktural guna memperbesar kapasitas investasinya dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta merangsang inovasi teknologi untuk mengurangi tergantungan pada kondisi eksternal yang volatile. Nah, dengan strategi seperti ini ya, Indonesia ini dapat lebih meningkatkan stabilitas makroekonomi di tengah tantangan global, itu dengan memperluas peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, mungkin ini sedikit pembahasan dari kami di video kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. One is the loneliest number that you'll